Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau dengan doa dan pujian kami, dan juga dengan segala kegiatan kami. Namun kami menyadari bahwa dalam menjalankannya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kami memohon pengampunan kepadamu. Saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami beroleh kebenaran daripada firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bagian, yaitu dari Yesaya pasal 12 ayat 2-6 dan Filipi pasal 4 ayat 4-7. Saya akan membaca untuk kita semua. Bagian yang pertama, Yesaya pasal 12 ayat 2-6 demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Bagian yang kedua, Filipi pasal 4 ayat 4-7, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya, lalu melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasti kita pernah punya pengalaman tentang menunggu seseorang atau menunggu sesuatu yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita. Apakah itu sahabat, teman, atau keluarga, atau teman bisnis, atau menunggu sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Misalnya menunggu dipanggil dari sebuah perusahaan, atau menunggu untuk mendapatkan surat izin dalam usaha dan lain-lainnya. Ketika kita tahu bahwa yang kita tunggu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tinggal diam dalam masa penantian itu. Kita akan aktif, bahkan kreatif serta produktif ketika menantikan yang akan datang. Sehingga ketika dalam perjumpaan akan menggembirakan atau menyenangkan. Menunggu adalah sesuatu yang seringkali menjadi hal yang membosankan dan tidak menyenangkan. Pada masa penantian, seseorang yang menunggu itu bisa saja kehilangan kesabaran dan tidak setia sampai pada kedatangannya, atau bisa jadi tetap menunggu tetapi sudah kehilangan semangat atau kehilangan gairah. Akibatnya, dalam masa-masa penantian itu tidak dilakukan dengan aktif dan produktif dan seadanya atau sesuka hati. Demikian juga dengan iman kita. Bacaan kita kali ini mengisahkan bagaimana umat Tuhan menanti-nantikan kedatangan Tuhan secara nyata yang mereka anggap mereka inginkan dapat mengubah kehidupan mereka. Yesaya pasal 12 ayat 2-6 mengisahkan bagaimana umat Tuhan bersukacita karena keselamatan dari Tuhan yang telah lama dinanti-nantikan. Keselamatan itu digambarkan dalam kehidupan mereka yang terpelihara. Ayat 3 memberitahukan kepada kita bahwa mereka akan
menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Namun untuk mendapatkan atau merasakan kehidupan yang terpelihara sedemikian rupa tidaklah mudah. Pada pasal-pasal sebelumnya di kitab Yesaya ini, Yesaya menyerukan tentang pertobatan. Umat yang memisahkan imannya dari Tuhan dengan perilaku sehari-hari yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan mendapatkan hukuman. Namun mereka yang mau bertobat dan mau melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu berbelas kasihan, peduli terhadap sesama, mereka akan menerima keselamatan, yaitu hidup yang penuh dengan damai dan sukacita. Orang-orang yang bersyukur, bersukacita, dan bersorak-sorai yang disaksikan dalam Yesaya pasal 12 ayat 2-6 ini adalah orang-orang yang telah berjuang mempertahankan pengharapannya, bukan dengan pasif, tetapi dengan aktif melakukan kehendak Tuhan. Kita juga telah membaca Filipi pasal 4 ayat 4-6, di mana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi agar senantiasa bersukacita dan berbuat kebaikan dalam menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Paulus menasihatkan tentang hidup yang bersukacita kepada jemaat di Filipi, tentu bukan karena pengetahuannya, namun berdasarkan kepada pengalaman hidup dan imannya sendiri kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada dalam penjara. Dalam keadaan yang penuh dengan tekanan dan keterbatasan itu, Paulus tetap bersukacita, tetap aktif dan produktif, yaitu menulis surat, menguatkan saudara-saudaranya di jemaat Filipi agar juga tetap bersukacita dan berbuat kebaikan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ini berarti bahwa sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus bukan berdasarkan pada kondisi yang menyenangkan, tetapi sungguh-sungguh bersumber dari Allah yang telah mengasihinya di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Hal ini dapat kita baca dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita juga sedang memiliki penantian-penantian yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang menantikan anugerah Tuhan untuk mendapatkan momongan. Ada juga yang sedang menantikan kelahiran anak. Ada juga yang sedang menantikan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapat izin untuk usahanya, dan juga penantian-penantian yang lainnya. Lalu apa yang kita lakukan dalam penantian itu? Apakah kita menantikannya dengan sukacita atau justru dengan kecemasan? Atau kita hanya pasrah begitu saja tanpa melakukan sesuatu yang positif dalam masa penantian tersebut? Tentunya kita juga menghendaki agar penantian kita itu berbuahkan kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan sesuatu yang aktif dan produktif. Dan terlebih adalah menata hati dan kehidupan agar semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar aktif melakukan ritual peribadatan, tetapi perlu merealisasikan dan mempraktekkan di dalam kehidupan dengan penuh sukacita. Saat ini kita sudah memasuki minggu Advent ketiga. Advent yang memiliki penantian, memiliki arti yang merujuk pada kehidupan kita di dunia ini yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Masa penantian memang bisa menjadi masa yang membosankan. Oleh sebab itu, kita harus mengisinya dengan sukacita, dengan tetap aktif dan produktif, sehingga sungguh-sungguh dapat menggambarkan kegembiraan dalam kehidupan kita dan akan membuahkan hal-hal yang berkaitan dengan kesukacitaan dalam kehidupan ini. Sebab pengharapan di dalam Tuhan itu ada kepastian, dan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia karena kita meletakkan pengharapan itu di dalam Tuhan. Di masa penantian ini, mari kita menjalani dengan sukacita, karena sukacita itu bersumber dari Allah.
tidak tergantung pada situasi dan kondisi kita. Allah yang telah menyediakan keselamatan, yang telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi sumbernya. Oleh sebab itu, mari kita menata hati kita untuk dapat menyenangkan Tuhan lebih lagi dengan segala kebaikan yang mau kita realisasikan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar di masa penantian ini kami tetap menjalankan dengan sukacita, aktif dan produktif, sehingga menyenangkan hati Tuhan dan kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.